راح الأمة الثكلى تنادي فهبوا يا بني قومي أسودا أعيدوا للدنا أمجاد عصر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suatu hari, malaikat Jibril datang menemui Rasulullah SAW. Rasulullah bertanya, "Ada apa wahai Jibril?" "Wahai Nabi Muhammad, sesungguhnya hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang mengorbankan api neraka. Seluruh malaikat amat ketakutan. Mereka tidak tahu harus bagaimana. Untunglah aku ingat bahwa engkau adalah sumber cinta dan kasih Allah kepada alam semesta. Karena itu aku di sini untuk bertabaruk dengan cinta Allah yang ada pada dirimu." Rasulullah SAW terdiam beberapa saat, lalu bertanya, "Wahai Jibril, ceritakanlah kepadaku bagaimana neraka itu sesungguhnya." "Wahai Nabi Muhammad, neraka itu bagaikan lubang-lubang yang terdiri dari 7 tingkat. Jarak antara satu lubang dengan lubang yang lainnya adalah 70 tahun perjalanan. Lubang yang paling bawah adalah yang paling panas." "Lalu, siapa penghuni lubang-lubang neraka itu, wahai Jibril?" "Lubang yang paling bawah diciptakan untuk orang-orang munafik. Lubang berikutnya untuk penyembah berhala, lalu untuk penyembah binatang dan matahari." Jibril terus menerangkan penghuni tingkat lubang-lubang itu. Hanya lubang neraka yang kelima tempatnya umat orang Yahudi dan 6 umat Nasrani. Lalu kemudian Jibril diam cukup lama. Rasulullah bertanya, "Wahai Jibril, siapakah penghuni neraka yang ketujuh?" Jibril terdiam. Rasulullah SAW bertanya lagi, namun Jibril tetap diam. Rasulullah pun mendesak hingga akhirnya Jibril berkata, "Umatmu wahai Nabi Muhammad, mereka itu para pendosa besar di kalangan umatmu yang sampai mereka mati belum sempat bertaubat." Mendengar jawaban Jibril, Rasulullah langsung jatuh pingsan. Jibril merangkulnya dan meletakkan tubuh baginda Rasulullah di atas pangkuannya. Tidak berapa lama, Rasulullah sadar dan langsung menangis bersimbah air mata. Sambil terisak-isak, Nabi SAW bertanya, "Ya Jibril, awayaddu kullu ummati annar." "Wahai Jibril, apakah memang ada di antara umatku yang masuk neraka?" "Benar wahai Nabi Muhammad, pelaku dosa besar di antara umatmu yang belum bertaubat." Setelah itu, Nabi SAW langsung menghadap kiblat dan bersujud menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam isakan tangis. Sesekali dengan lirih berlahan beliau berbisik kata-kata, "Ummati ya Rabb, ummati, ummati, ummati." Beliau SAW tidak mengangkat kepalanya dalam keadaan seperti itu selama 3 hari 3 malam. Kecuali setiap Bilal bin Rabah mengumandangkan azan, beliau balura bangkit untuk menjadi imam dan setelah itu kembali sujud. Pada hari ketiga, Abu Bakar menyadari hal itu. Beliau mengetuk pintu Rasulullah dan mengucapkan salam 3 kali. Namun tidak ada jawaban. Abu Bakar radhiyallahu an sedih dan berseru di pintu Nabi SAW, "Bolehkah saya masuk ke rumahmu ya Rasulullah?" Tetap saja tidak ada jawaban. Lalu beliau menangis dan melangkah pulang. Di jalan beliau bertemu dengan Sayyidina Umar. "Mengapa engkau menangis wahai Abu Bakar?" Abu Bakar menceritakan keadaan Rasulullah SAW. Maka
Umar radhiyallahu an melangkah ke rumah Nabi SAW dan terjadilah hal yang sama. Umar pun pulang dan menangis. Di jalan beliau bertemu dengan Salman Al-Farisi. Sambil terisak, Umar bercerita kepada Salman. Salman amat sedih, namun dia tidak berani mengulangi hal yang sama. Salman merangkak ke rumah Fatimah dan menceritakan hal itu. Setengah berlari, Fatimah menuju rumah Nabi SAW dan mengetuk sambil mengucapkan salam. Mendengar suara lembut putri tercinta, sejuklah hati Nabi SAW. Baginda bangkit dari sujud dan membuka pintu. Alangkah terkejutnya Fatimah radhiyallahu an melihat Nabi SAW yang amat kurus dan pucat. Fatimah memeluknya lalu menangis. "Wahai ayanda, apa yang terjadi? Mengapa engkau sedih seperti ini?" Rasulullah SAW kembali menangis dan berkata dengan suara lirih, "Wahai Fatimah, belahan jiwaku, bagaimana mungkin aku tidak menangis? Jibril mengatakan akan ada kelak umatku yang masuk neraka." Kemudian keduanya, Rasulullah dan Fatimah pun menangis bersimbah air mata. Allahumma sholli ala Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Muhammad SAW memiliki banyak sekali keistimewaan. Salah satunya adalah beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk seluruh umat, dan beliau juga diutus oleh Allah untuk seluruh jin di alam semesta. Berbeda dengan nabi-nabi sebelumnya. Kalau nabi-nabi sebelumnya beliau hanya disuruh untuk umatnya saja, bukan untuk umat yang lainnya. Oleh karena itu, jika ada seseorang yang mendengar dakwah Nabi Muhammad SAW dengan membawa kitab suci Al-Quran, lalu mereka tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka neraka jahanamlah yang tepat untuknya. Agama Islam adalah agama penyempurna dari agama-agama sebelumnya. Begitu pula dengan Al-Quran. Kitab suci umat Islam ini adalah kitab sebagai penutup kitab-kitab terdahulu. Kitab Al-Quran, kitab suci Al-Quran juga sebagai pedoman untuk seluruh umat pada semua zaman, bukan hanya untuk umatnya Rasulullah, tapi untuk semua umat para nabi. Begitu pula dengan Rasulullah SAW. Nabi Muhammad adalah nabi akhir zaman, tidak ada nabi lagi setelah Rasulullah SAW. Dan seandainya ada seorang nabi yang masih hidup, maka tidak ada pilihan lain. Mereka harus mengikuti syariat Nabi Muhammad SAW. Hal ini serupa dengan sebuah hadis, yaitu ketika Umar bin Khattab waktu itu membawa selembaran kitab Taurat, lalu diketahui oleh Rasulullah SAW. Maka Rasulullah berkata kepada Umar, "Wahai Umar, seandainya Nabi Musa alaihissalam masih hidup, maka tidak ada pilihan lain. Dia harus mengikutiku." Jadi tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Ketika ada orang yang mengaku dia adalah nabi di zaman sekarang ini, maka itu adalah kebohongan yang nyata, dan itu adalah perbuatan yang syirik, karena tidak ada nabi lain selain Nabi Muhammad SAW sebagai nabi penutup dan nabi akhir zaman. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.